إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تبارك وتعالى في الكتاب الله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال عليه الصلاة والسلام: اتق الله ثم كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخلق الناس بخلق حسن. Semua seruan dari Allah, dan Rasulullah hanya mengajak manusia agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Perputaran waktu sangat kencang hadirin sekalian. Kemarin umat manusia baru menyambut tahun baru, selesai tahun baru 2023, masuk 2024. Apa yang terjadi? Seperti hakikatnya umur kita yang telah habis. Kemarin kita baru melakukan pemilihan umum. Pemilihan umum yang paling terburuk di muka bumi, membuat hati kita sedih melihat tak ada kebenaran. Kita tertipu, semua dipermainkan. Ini yang terjadi pada Indonesia. Tapi kita tetap berdoa. Kita masih mempunyai Allah. Semoga Allah tegakkan kebenaran dan Allah hancurkan kebatilan. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil. Inna batilan kana zahuqa. Sesungguhnya kebenaran itu pasti akan muncul, akan tegak, dan kebatilan itu pasti akan hancur. Kemarin hari sekalian, rasanya kita baru menyambut bulan suci Ramadan, tetapi saat ini kita telah masuk pada hari yang ke-25. Artinya hari sekalian, 24 hari Ramadan telah meninggalkan kita. Apa yang telah kita perbuat selama 24 hari itu hadirin sekalian? Sudahkah kita ciptakan amal yang baik, yang banyak, karena Allah menciptakan kenangan yang indah bersama keluarga kita dalam menghidupkan siar Islam di masjid yang kita cinta ini akan dibawa Ramadan meninggalkan kita? Ataukah Ramadan itu berangkat begitu saja hanya pada diri kita hadirin sekalian? Dan insyaallah masih ada tersisa waktu bagi kita hadirin sekalian, 5 hari lagi untuk kita ciptakan amal ibadah di penghujung Ramadan ini dengan berdoa kepada Allah agar Ramadan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih ada tersisa waktu, maksimalkan akhir-akhir Ramadan dengan beriktikaf dan berbuat sambil menyambut malam Lailatul Qadar. Jangan sia-siakan. Maka judul khutbah pada Jumat yang mulia ini yaitu kita akan membahas tentang beradab berdoa dari sekalian. Nah, ini harus kita perbanyak doa pada akhir Ramadan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Doa adalah senjata bagi kaum muslim, perlindungan bagi yang lemah, dan harapan bagi umat Islam. Doa adalah ibadah yang paling agung. Sejatinya Allah pasti akan mengabulkan setiap mereka yang berdoa kepadanya.
Maka di dalam Al-Quran surat Ghafir ayat 60 Allah berfirman, wa qala rabbukumul ud'uni astaghfir lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan segala permintaan kalian, kata Allah. Namun hadirin sekalian, terkabulnya doa ini bukan menurut kita, tapi Allah yang menentukan dengan asbab perbuatan kita, hadirin sekalian. Nah, adapun syarat dikabulkannya berdoa ini atau ada berdoa ini ada dua macam, yaitu sebab zahir dan sebab batin. Ini harus kita perhatikan, hadirin sekalian. Jangan sembarangan kita berdoa, ada kata aja, aturan main. Di dalam kitab Al-Asyari akhir dari Al-Quranul Karim bahwa ada dua faktor tentang dikabulkan doa ini, lahir dan batin. Yang pertama adalah sebab zahir yang harus kita ketahui, jangan asal kita berdoa. Yang pertama sekali adalah sebelum berdoa dilakukan dengan amalan mengambil wudhu dulu, hadirin sekalian. Bersuci kita mengambil wudhu. Lalu setelah itu kalau bisa lakukan solat sunat 2 rakaat. Dan setelah itu berdoalah kepada Allah, tetapi berdoa menghadap ke kiblat. Hadirin sekalian, ingat, kita sholat, kita semua berdoalah dengan menghadap ke kiblat. Jangan ke timur, jangan ke utara, selatan, salah. Marahkan muka ke Baitullah. Lalu tengadahkan tangan kepada Allah Subhanahu. Lalu sebelum berdoa, hadirin sekalian, singgung Allah, panggil Allah dengan Asmaul Husna. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Fattah, Ya Razzaq. Aku meminta kepada Engkau. Panggil Allah, hadirin sekalian. Yang kedua, hadirin sekalian, berdoa dengan hati yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada unsur terpaksa, jangan ada unsur yang lain-lainnya. Tidak ada yang memaksa, kita harus ikhlas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhlas ini adalah roh dari setiap amal ibadah yang kita lakukan, hadirin sekalian. Yang ketiga, hadirin sekalian, berdoa dengan yang baik-baik, jangan berdoa mencelakai. Misalnya kita ada bersakit hati sama orang, atau di dalam keluarga kita ada pertengkaran, lalu kita berdoa, ya Allah, ya Tuhan, mudah-mudahan dia ditabrak mobil. Jangan berdoakan yang baik-baik, doakanlah yang baik, hadirin sekalian. Yang keempat, dahulukan dengan memuji. Nah, ini yang keempat di fatal. Sebelum kita berdoa, hadirin sekalian, bawa orang tua kita, hadirin. Doakan orang tua kita, karena ridho Allah adalah melalui ridho orang tua. Jangan tinggalkan orang tua. Setelah itu bersalawat kepada Nabi, hadirin sekalian. Rasulullah dan Nabi Muhammad berdua. Lalu setelah kita doakan orang tua, bersalawat kepada Nabi, baru meminta kepada Allah. Jangan lupakan 3 perkara. Panggil orang tua kita, doakan orang tua kita, bersalawat kepada Nabi, lalu berdoa kepada Allah. 3 perkara ini jangan dilupakan. Lalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kita. Akui dosa-dosa kita. Ya Allah, ampunkan diriku, ya Allah. Aku telah berbuat kesalahan, selama aku mengaku kepada Allah. Hadirin sekalian. Yang keenam, hadirin sekalian, manfaatkan waktu-waktu yang mustajab dalam berdoa. Kita harus tahu waktu harus jadi. Tatkala bulan puasa ini, waktu yang mustajab berdoa adalah sewaktu kita akan berbuka, hadirin sekalian. Sebelum kita makan, sebelum kita minum, berdoalah. Saya melakukan pegang air itu, berdoa kepada Allah. Ya Allah, kabulkan doa, minta pada Allah. Setelah kita berdoa, baru makan. Waktu yang suka ya Allah pada bulan puasa ini. Lalu hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala, sepertiga malam. Nah, jangan lupa, maka Rasulullah mengajarkan agar umat manusia jangan tidur lama-lama. Tidurlah jam 10 atau jam 11 agar bisa bangun waktu sepertiga malam. Karena waktu sepertiga malam ini, hadirin, Allah turun ke langit-langit dan dunia dan mengatakan, wahai hambaku, siapa yang meminta kepadaku pada waktu ini, akan aku kabulkan, kata Allah. Maka waktu ini sering dipakai untuk sholat tahajud. Jangan sia-sia, jangan berlama-lama tidur. Kalau tidur jam 12 jam 1 tidak akan terbangun.
Yang selanjutnya hadirin, tatkala turun hujan. Nah ini sering. Hujan turun itu adalah rahmat dari Allah. Kadang kita sering mencela hujan. Gara-gara hujan turun, saya tidak bisa pergi kerja, saya tidak bisa pergi ke kebun, saya tidak bisa pergi ke pasar. Kita mengumpat. Sementara hujan yang turun itu adalah rahmat dari Allah. Kenapa harus mengumpat? Tatkala hujan yang pertama turun, mintalah kepada Allah, ya Allah, ini adalah rahmat Engkau. Aku berdoa, ya Allah, kabulkan doa ini, waktu yang mustajab pada sekalian. Maka mulai saat ini mari kita, tatkala hujan turun, manfaatkan dengan doa, jangan mengumpat. Yang selanjutnya hadirin sekalian, pada sujud terakhir, mungkin ada kita melihat saudara kita yang sujud terakhirnya, kenapa ia lama sujud? Apa yang ia lakukan? Yaitu berdoa. Hadirin sekalian, Allah menyukai orang yang berdoa dalam keadaan sujud, meletakkan kepalanya ke bumi, sujud kepada Allah. Allah menyukai keadaan. Maka tatkala sujud terakhir, berlama-lama, walaupun sholat sunat di rumah, jangan buru-buru bangkit. Itu bisa berdoa, itu waktu yang mustajab, akan dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah hadirin sekalian, itu sebab zahir yang harus kita tanamkan, harus kita ingat dalam. Yang selanjutnya hadirin sekalian, berdoa dengan sebab batin. Nah ini batin yang harus kita kaji. Yang pertama hadirin sekalian, berdoa dengan sepenuh hati kepada Allah. Jangan berdoa dengan hati yang lalai. Allah tidak suka orang yang meminta berdoa dengan hati yang lalai. Ini disabdakan oleh Rasulullah di dalam hadis riwayat Tirmizi. Berdoalah kepada Allah dengan yakin bahwa doa tersebut akan dikabulkan, dan ketahuilah sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berdoa dalam keadaan lalai. Apa contohnya yang lalai ini hadirin sekalian? Mereka berdoa kepada Allah, mereka meminta kepada Allah, ya Allah, beri aku ini, beri aku itu, sementara otak, hati dan pikirannya ada di Mekah. Otak, hati dan pikirannya ada di kampung, ada di tempat kerja. Ini berdoa dengan yang lalai. Allah tidak akan melihat dan mendengar permohonan seperti ini. Maka tatkala kita berdoa, satukan hati, pikiran kita dan isi kepala kita sesuai dengan yang kita minta itu, maka insya Allah akan dikabulkan. Jangan berdoa dengan keadaan terpaksa dan keadaan lalai. Hadirin sekalian diberikan Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, fantahu amma naha anhu wa hadar, wa asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul abrar, wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Masyarul muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pejuang-pejuang agama yang mulia ini. Pada khutbah yang kedua ini, kita hanya akan menegaskan dalam diri kita tentang asbab terkabulnya doa. Yang terakhir itu, kita harus mengetahui kenapa doa kita harus dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita telah melakukan adab, kita telah melakukan sholat, kita telah melakukan yang diperintahkan Allah, tetapi doa kita belum dikabulkan? Hadirin sekalian, ada apa gerangan? Nah, ini ada perkara sir yang bersembunyi dalam, yaitu ada yang haram-haram dalam tubuh kita. Hadirin sekalian, sesuatu yang haram ini akan menyebab penghalang hubungan kita kepada Allah. Contohnya hadirin sekalian, kita telah
sering memaksakan kehendak dalam kehidupan kita. Melihat orang mempunyai Alphard, Pajero, kita ingin mempunyai Pajero. Melihat orang yang membangun rumah yang mewah, kita pun ingin memiliki rumah yang megah. Ini sifat dunia yang ada pada diri. Tetapi kebanyakan manusia memang memaksakan kehendak. Misalnya ada di sekalian, dia ingin membuat rumah yang bagus, lalu ia hutang ke bank. Bank sangat mau memberikan hutang apabila bank rumah. Maka kita hutang berarti kita telah bermain riba. Riba dilaknat oleh Allah. Riba diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian ingat. Haram yang tidak ketahui dalam harta riba tersebut. Bahkan riba lebih berat dosanya daripada 25 kali berzina. Bayangkan saja. 1 dirham riba lebih parah daripada 25 kali, bahkan 28 kali berzina. Jangan main, ini sudah kita lupakan. Pinjam ke bank, bikin rumah yang mewah, beli mobil, pada akhirnya kita kredit bermain. Ini pahala. Lalu timbul masalah di dalam rumah tangga. Timbul masalah pada mobil kita ada di sekitar. Lalu kita menyesal. Ya Allah, kenapa nasibku ini? Kenapa masalah menimpaku? Kenapa usahaku bangkrut? Kenapa kami susah dan sekalian? Lalu kita berdoa, menangis berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita tidak sadar kita selama ini telah bermain riba. Harta riba ini yang dipakai untuk usaha, dipakai untuk bisnisnya, tidak akan berkembang. Allah tidak menyukai harta ya. Maka bisa harta dengan usaha pinjam-pinjam ini akan membuat usaha kita hancur, bahkan bangkrut. Makanya hati-hati, jangan memaksa, jangan ada yang haram. Jika sudah terlanjur kita bermain riba, bertobatlah kepada Allah, bertobat, sesali diri kita dan sekalian, meminta kepada Allah, menyesali. Jangan diulang-ulang lagi perkara riba ini. Demikianlah khutbah yang singkat ini hadirin sekalian. Semoga dapat menjadi pembelajaran untuk kita bersama yang akan datang. Mari kita mantapkan berdoa sampai akhir Ramadan, agar Ramadan ini membawa berkah dan kita menjadi orang yang menang pada bulan Ramadan ini. Insyaallah. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa salli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ahwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin mujahidin fi Palestin. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.